Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual ini mengangkat tentang segitiga restitusi oleh Inyoman Putu Sutirta, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Dalam video ini disampaikan skenario praktik segitiga restitusi yang mengangkat kasus murid melanggar peraturan di sekolah. Adapun skenario kasus 1 yaitu membangun kesadaran diri melalui tanggung jawab. Lia sering terlambat masuk kelas, mengakibatkan ketertinggalan pelajaran dan mengganggu teman-temannya. Saya melihat ini sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Lalu memutuskan untuk menerapkan segitiga restitusi. Melalui dialog empatik, saya membantu Lia memahami dampak keterlambatannya dan menemukan solusi konstruktif. Tujuannya adalah agar Lia mengembangkan tanggung jawab dan menyeimbangkan kewajibannya di rumah dengan komitmen terhadap pendidikan. Dengan demikian, Lia diharapkan melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh, memperbaiki kebiasaan, dan memahami bahwa setiap langkah perbaikan adalah bagian yang sangat penting dari perjalanan menuju keberhasilan. Dalam kasus 2, tentang belajar dan tumbuh dari kesalahan. Pagi itu, kelas dipenuhi semangat belajar. Namun, tiba-tiba Puja yang biasanya tenang keluar tanpa izin. Merasa ada yang tidak biasa, saya memilih untuk merespon dengan empati. Setelah memastikan siswa lain tetap fokus, saya menemui Puja di luar kelas. Kami berbicara di perpustakaan, tempat yang tenang dan nyaman. Momen ini saya manfaatkan bukan hanya untuk memperbaiki perilakunya, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan penuh kepercayaan. Dengan mendengarkan dan memahami, saya membantu Puja melihat tantangannya sebagai peluang untuk tumbuh, memperkuat ikatan kami, dan menciptakan fondasi kuat bagi perjalanan belajarnya. Berikut tampilan video dalam kasus 1 dan 2 melalui segitiga restitusi. Dia, bolehkah Bapak bicara sebentar dengan kamu di perpustakaan? Ya Pak, boleh Pak. Oke, silakan ya nak. Dia, Bapak perhatikan belakangan ini kamu sering terlambat masuk kelas. Bapak tidak marah dan Bapak yakin kamu melakukan ini pasti ada alasannya mengapa ini terjadi. Sekarang Bapak ingin tahu apa yang membuat kamu terlambat. Apakah ada sesuatu yang bisa Bapak bantu? Maaf Pak, saya sering terlambat karena harus membantu ibu di rumah sebelum berangkat sekolah. Kadang-kadang saya tidak sempat makan atau bahkan terlambat berangkat. Oke, Bapak mengerti Lia. Kamu anak yang sangat baik sekali. Suka membantu ibu di rumah, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi kamu mesti tahu, ketika kamu terlambat, itu mempengaruhi pelajaranmu dan teman-temanmu di kelas. Bagaimana perasaanmu tentang hal itu, nak? Saya merasa bersalah Pak. Saya tahu teman-teman terganggu dan saya juga tertinggal banyak pelajaran. Bapak senang kamu bisa jujur dan menyadari semua itu. Nah, sekarang mari kita coba cari solusi bersama-sama. Apa yang menurut kamu bisa kamu lakukan agar kamu bisa tetap membantu ibu di rumah, tapi juga tidak terlambat ke sekolah, Lia? Kita kan punya keyakinan kelas bahwa
Disiplin adalah kunci kesuksesan. Apa keyakinan yang belum kamu tunjukkan tadi, Lia? Sepertinya saya bisa bangun lebih awal dan menyiapkan semuanya di malam sebelumnya, seperti seragam dan tas sekolah, Pak. Nah, itu ide yang sangat bagus, Lia. Bapak sangat menghargai usahamu. Bapak juga bisa bantu bicara dengan guru piket agar nanti kalau kamu ada keperluan yang mendesak ataupun mendadak, mereka bisa memberikan toleransi sedikit tanpa membuatmu merasa terburu-buru. Tapi kamu juga perlu berkomitmen untuk datang tepat waktu sebisa mungkin. Bagaimana menurutmu, Lia? Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba yang terbaik. Saya tidak ingin mengecewakan Ibu dan teman-teman. Baik, Lia. Bapak sangat percaya bahwasannya kamu bisa melakukan semuanya. Nah, kita di sini semuanya tentu adalah untuk saling membantu, bahu membahu, dan kemudian Lia, jangan pernah ragu ya ketika kamu butuh sesuatu, tinggal bilang dan bicara sama Bapak ya. Ya, Pak Guru, saya akan berusaha lebih baik lagi. Nah, sekarang Lia boleh kembali ke kelas ya. Oke, silakan, Nak. Ya. Puja, nah sekarang silakan duduk-duduk, Nak ya. Ya, terima kasih, Pak. Puja, Bapak melihat kamu tadi keluar dari kelas tanpa izin. Kemudian Bapak jadi penasaran, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang membuatmu merasa perlu untuk keluar kelas, Nak? Pak, saya merasa tidak nyaman di kelas tadi. Saya bingung dengan pelajaran dan merasa seperti tidak bisa mengikuti. Jadi, saya keluar sebentar untuk menenangkan diri. Oke, terima kasih ya, Nak. Puja, kamu sudah jujur sekali. Bapak tahu, kadang kita semua bisa merasa kewalahan dan itu tidak masalah. Ingat, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, Nak. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kamu biasanya adalah siswa yang tenang, siswa yang rajin. Dan sekarang Bapak ingin kamu tahu bahwa satu tindakan tidak menentukan siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah anak yang cerdas dan banyak punya potensi. Terima kasih, Pak. Tapi saya tahu keluar tanpa izin itu salah. Iya, benar bahwa keluar tanpa izin itu bisa mengganggu proses belajar mengajar dan juga membuat teman-temanmu menjadi bingung, Nak. Tapi Bapak senang kamu bisa melihat itu sebagai tindakan yang kurang tepat. Kita semua belajar dari kesalahan dan yang penting adalah bagaimana kita bisa memperbaikinya, Puja. Saya benar-benar tidak ingin mengganggu yang lain, Pak. Saya hanya bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Bapak mengerti, Puja. Bapak percaya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Tapi kamu tahu kalau ada yang membuatmu bingung atau tidak nyaman di kelas ini, Bapak selalu ada bersamamu dan siap untuk membantu. Nah sekarang, menurut kamu, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan saat keluar kelas tanpa izin tadi, Nak? Mungkin saya belum menunjukkan keyakinan tentang pentingnya menghormati proses belajar di kelas dan berbicara dulu dengan Bapak kalau ada masalah. Benar sekali, Puja. Dan menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan lain kali kalau nanti kamu merasa tidak nyaman seperti ini? Mungkin saya bisa angkat tangan dan bilang ke Bapak kalau saya butuh waktu sebentar, atau bertanya kalau ada yang saya
tidak mengerti. Ya, itu adalah ide yang sangat bagus sekali, Puja. Bapak sangat menghargai kejujuran dan keberanianmu untuk mengakui kesalahan. Nah, kita semua membuat sebuah kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya. Apakah kamu merasa yakin bisa melakukan itu ke depannya, Puja? Iya, Pak. Saya yakin saya bisa dan akan menghindari keluar tanpa izin lagi. Oke, Bapak percaya kamu pasti bisa. Nah, kamu sudah menunjukkan sikap yang sangat baik dengan mau belajar dari kesalahanmu, Puja. Sekarang, yuk kita kembali ke kelas dan lanjutkan belajar dengan semangat baru. Ingat, Bapak selalu ada di sini. Kalau kamu butuh bantuan Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Saya pasti akan menjadi lebih baik lagi. Baik, Puja, terima kasih. Dan Bapak percaya kamu menjadi anak hebat dan bisa berubah. Sekarang, ayo kita ke kelas. Ya. Berikut tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi. Setelah praktek segitiga restitusi, saya jadi lebih paham cara mengatasi masalah. Diskusi tadi membuat saya sadar betapa pentingnya belajar dari kesalahan dan bekerja sama. Saya sekarang lebih percaya diri, bisa mengatur waktu dan tetap fokus sekolah. Terima kasih banyak. Saya merasa lebih semangat dan siap melakukan yang terbaik. Terima kasih. Setelah merasakan praktik segitiga restitusi, saya jadi lebih paham betapa pentingnya menumbuhkan nilai-nilai baik dalam diri kita. Proses ini membuat saya sadar bahwa kesadaran untuk berubah datang dari dalam hati. Dengan memahami kesalahan dan mau belajar, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Salam. Demikian praktek segitiga restitusi. Terima kasih, salam, dan bahagia.